Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua peserta PLS SMA Negeri 1 Ciptanan yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan dalam acara ini kalian dan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Dalam kegiatan PLS ini, materi pada hari ini adalah tentang tata krama siswa. Di sini yang namanya tata krama adalah sesuatu yang suatu nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita sejak kita kecil. Artinya tata krama ini adalah suatu urutan susunan bagaimana kita berlaku kepada orang lain. Krama artinya sopan santun. Di sini kita sebagai siswa, kaitannya dengan siswa bahwa siswa harus punya etika atau tata krama atau sopan santun terhadap lingkungan, baik dengan bapak ibu guru, sesama rekan, dan siapa saja yang ada di lingkungan sekolah terutama. Dan umumnya adalah untuk wilayah sekitar di mana kalian berada, diharapkan bisa menerapkan sikap sopan terhadap orang lain. Di sini ada dalam suatu tata krama, di sini ada beberapa hal terutama tentang pergaulan. Orang dulu bahwa pergaulan ada suatu aturan, artinya tahapan. Kalau dengan sama rekan bagaimana cara menetapkan nilai kesopanan, bagaimana terhadap orang yang lebih tua, bagaimana dengan orang yang jauh lebih tua, misalnya bapak, ibu guru, terus orang tua kita sekitar. Ini ada suatu perbedaan, artinya ditata, diterapkan. Karena beda sopan santun yang terapkan kepada orang tua kita dengan rekan kita. Memang kadang-kadang bahasa-bahasa kita dengan rekan adalah tidak ada batasan, tetapi ukuran sopan itu adalah sesuaikan dengan keadaan di mana kita itu hidup. Kalau dengan orang tua minimalnya misalnya kita dipanggil orang tua dengan bahasa-bahasa yang sopan. Jadi kadang-kadang ada orang yang dipanggil, nah ini bahasa ini adalah memang tujuannya adalah kita menyaut bahwa kita siap ada. Ini tapi dalam bahasa-bahasa itu adalah menurut tata krama ini kurang baik. Dasarkan diterapkan dengan orang tua atau dengan orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, hal ini adalah perlu kalian ingat kembali pelajaran yang telah disampaikan oleh orang tua. Bapak yakin orang tua kalian sudah mendidik kalian bagaimana bersikap sopan dengan orang lain, terutama dengan orang tua sendiri. Memang kelihatannya sangat sepele, tapi ini sebuah pembentukan karakter bagi seorang generasi penerus untuk masa akan datang. Karena kalian adalah calon-calon penerus, baik dalam keluarga maupun dalam suatu kehidupan yang lebih panjang. Artinya bahwa nanti ketika kalian kerja, itu akan menjadikan suatu dasar pola pikir. Karena sopan terhadap orang lain pada intinya adalah sopan terhadap diri kita. Kenapa? Kalau kita baik terhadap orang lain, insya Allah orang lain pun baik terhadap kita. Ini ada beberapa kunci pokok yang secara umum yang perlu kalian perhatikan dalam bermasalah hubungan dengan orang lain, berbicara orang lain, bergaul dengan orang lain. Di antaranya adalah
perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Artinya bahwa kalau kita memperlakukan orang lain itu baik, insya Allah lawan kita pun akan baik terhadap kita. Ada peribahasa, Anda sopan, kami pun segan. Nah itu. Jadi kalau kita itu berbuat baik dengan mereka, pasti orang lain akan menghargai kita. Karena pada dasarnya berbuat baik terhadap orang lain sama dengan berbuat baik terhadap diri kita. Kalau kita suka menyepelekan orang lain, pada dasarnya adalah menyepelekan pada diri kita. Karena orang lain akan menyepelekan juga terhadap kita. Maka kalian nanti akan bergaul di dalam lingkungan sekolah. Dulu kalian di SMP. Cara pergaulan di SMP seperti itu, di mana kalian berasal. Mungkin beda dengan SMP negeri, dengan dari MTS, atau yang sederajat tentang sekolah-sekolah agama itu menitik beratkan pada nilai moral atau budi pekerti, akhlaknya yang ditanamkan. Tapi di SMP secara umum, walaupun secara umum, guru-guru bidang studi itu tetap akan menerapkan bagaimana cara bersifat sopan terhadap orang lain, terhadap bapak dan ibu guru. Nah ini ya, karena kadang-kadang kalian tidak sadar karena berbicara dengan rekan biasa, ketika dengan orang yang lebih tua itu sama dengan rekan kita. Yang ini termasuk etika adalah kurang beretika, artinya sopan santunnya tidak dipakai. Nih, oleh sebab itu bagaimana nanti bergaul dengan orang lain? Karena orang lain hidupannya berbeda dengan kita, dari keluarga yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, otomatis banyak orang yang ada perbedaan dari sisi budaya, pola pikir, dan penerapan nilai sopan santun diterapkan berdasarkan dari keluarga masing-masing. Karena beda. Artinya bahwa ada orang tua yang menanam ketika anaknya dipanggil, jawabannya ya be. Nah, maksudnya anak ini adalah saking akrabnya antara anak dengan orang tua, tetapi dalam etika atau nilai sopan santun ini kurang baik didengarnya. Lebih baik ya pak, ya ma, atau lebih ininya, no, di sini, dalam ma. Ini adalah bahasa-bahasa yang beda, tapi ukuran seperti itu tergantung dari budaya atau kebiasaan dalam lingkungan keluarga itu. Tapi kita upayakan bahwa kita mesti tahu bagaimana cara kita berbuat baik sopan dengan orang lain. Kadang-kadang kita pun tahu ini keluarga kita ini kurang-kurang baik dalam tata bahasa. Ketika ketemu dengan keluarga orang lain, kita harus dirubah. Gaya pembicaraan kita dirubah sesuai dengan budaya yang kita hadapi. Karena otomatis dengan lahir yang berbeda, orang tua yang berbeda, anak itu akan beda pula adatnya, karakternya, karena sudah dibentuk karakter itu di rumah masing-masing. Nah inilah untuk menyamai hal itu supaya kita tidak terlalu canggung dalam berbicara, kita perlu mempelajari kebiasaan rekan kita yang akan diajak bicara supaya kita bahasanya nyambung, tapi tidak melupakan suatu etika sopan santun. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang kotor dengan rekan, kebiasaan kadang-kadang bahasa-bahasa binatang, bahasa anjing lah, bahasa hantu lah, si setan lah, itu kadang-kadang kita keluar. Karena dengan rekan dianggapnya biasa, kan dengan rekan. Tapi hal itu untuk anak-anak semua, nanti ketika di sini tolong bahasa-bahasa itu adalah hilangkan. Tidak perlu kita sopan terhadap orang berlebihan. Artinya seperti budaya Sunda, kalian pernah lihat di Sunda, kita duduk di jalan, orang lewat aja menundukkan kepala, permisi. Kalau kita di adat Indramayu kan
Orang dulu jalan saat, tapi ketika kita lewat di daerah Sunda, kita tidak tahu adatnya, kita terapkan seperti apa budaya kita di sini, akan jadi masalah. Akan jadi masalah. Ini orang mana sih songong banget, lewat nggak permisi lagi. Padahal di sini di Indramayu memang itu ya dianggapnya biasa. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu ketika berhubungan dengan orang lain, hidup di daerah orang lain, perlu tahu adat budaya yang kita tempati itu seperti apa. Ibarat kasar kata bahwa di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Artinya apa? Kita harus menyesuaikan. Dulu di SMP seperti itu, di SMA gayanya seperti apa, kamu harus ikuti. Hal-hal yang baik diikuti. Karena bapak dan ibu guru itu akan selalu menerapkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai budi pekerti, dan kalian menghormati orang, jangan dibedakan kedudukannya. Karena pada prinsipnya setiap orang adalah ingin dihargai oleh orang lain. Kalian pun ingin dihargai oleh bapak dan ibu guru. Mungkin kalian ingat, barangkali di antara kalian pernah dimarahin oleh guru dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Dasar koplok, anak setan, dan lain sebagainya. Sakit nggak kalian? Ketika kalian merasa sakit, padahal kalian itu siswa, guru suka marah itu sakit nggak? Nah, apalagi kalian ngomong seperti itu sesama rekan. Orang-orang itu aja kadang-kadang di ini terhadap kita sakit. Nah itulah, ini adalah suatu pelajaran, pengalaman yang kalian terapkan dalam suatu kehidupan. Ini jadikan suatu guru yang terbaik. Karena kadang-kadang tidak ada dalam pelajarannya, tapi adanya dalam rasa. Ketika kita itu sakit diomong begitu oleh orang lain, tolong kamu jangan lakukan terhadap orang lain. Karena pada prinsipnya seperti itu. Kita perlu mengenal seseorang. Kalau kita tidak kenal dengan seseorang, bagaimana kita akan mengenal diri dari seseorang? Tahu dulu siapa, dengan siapa kita ngomong, dan di mana kita tempatnya. Karena bahasa yang sama dalam tempat yang berbeda bisa mengartikan sebuah pengertian yang berbeda. Tergantung situasinya seperti apa. Misalnya kamu diperintah oleh orang tua, nah belikan, atau nah belikan rokok sama bapak kamu. Ketika kalian itu sedang santai, apa kalian tidak sakit, tidak marah, tapi ketika lagi makan, terus dia, nah nantinya belikan rokok ya. Kadang-kadang kita terlintas dalam pikiran orang tua nggak tahu ini lagi makan kok diatur. Nah seperti itu, artinya bahwa kita itu memberikan sesuatu, omongan, ucapan, lihat situasinya seperti apa. Walaupun kalian ini dalam posisi benar, lihat siapa yang kita ajak bicara, posisinya seperti apa. Contoh, kadang-kadang kita ngomong dengan bapak ibu guru biasa, menanyakan sesuatu biasa, tapi ketika bapak ibu guru itu sedang keadaan marah, lebih baik kalian diam, karena situasinya beda. Kadang-kadang omongan baik jadi tidak baik. Karena misalnya kan sekarang, zaman sekarang yang antara guru dengan siswa, kadang-kadang di luar seperti teman, ngobrol bareng, berguru. Tapi ketika di kelas harus dibedakan, mana sebagai sahabat, mana sebagai guru. Ketika di kelas, siapapun bapak ibu guru adalah guru kalian. Jadi bahasa kasarnya harus profesional. Di mana kita keberadaan itu, termasuk misalnya bapak saya jadi seorang guru, kebetulan ngajar kalian, nah kan gitu. Jangan dibiasakan antara kalian anak dengan orang tua ketika di rumah. Kalau di sekolah, kalian siswa harus menghargai sebagai guru. Kita pun perlakuannya harus sama dengan teman yang lain, bahwa itu adalah guru, bukan bapak saya, bukan ibu saya. Nah itu artinya bahwa bahasa-bahasa di rumah jangan dibawa. Bahasanya bahasa kedinasan,
karena di lingkungan dinas, kedinasan sedang belajar. Ini adalah suatu etika. Jadi kita harus profesional menempatkan sesuatu sesudah porsinya, supaya jangan ada masalah dalam suatu pergaulan, baik di sekolah maupun di rumah dan dimanapun kita berada. Ini adalah suatu ini ya. Hal-hal yang lain, kenapa kita mesti selalu menghargai orang lain? Bapak seperti sudah sampai katakan bahwa sebenarnya setiap orang adalah pengen dihargai orang lain. Itu bohong ketika orang tidak ingin dihargai orang lain. Pada dasarnya adalah ingin dihargai orang lain. Itu pada dasarnya. Contoh kecil aja. Kalian berangkat sekolah, susah payah mandi, baju disetrika, yang pakai kerudung disetrika, pakai parfum. Apa sih tujuannya? Salah satunya ingin dihargai orang lain, supaya jangan direndahkan oleh orang lain. Coba kalau nggak ingin direndahkan, sekolah nggak usah mandi lagi, belek sama posisi matanya, sampai bahasa itunya adalah eces dia masih garing nih pipi, mana jadi omongan batu. Artinya kan tidak dihargai. Jangan dekat-dekat lah, itu mau orangnya jarang mandi, baunya aja nggak karuan, bau curut misalnya. Hal-hal ini adalah kenapa kalian yang mandi? Ini adalah ingin dihargai. Suatu bukti, itu suatu bukti. Bukti lain, ngapain sih kalian sekolah? Enak nggak sekolah? Menurut bapak itu sekolah tuh nggak enak nggak apa? Waktunya jam 8, jam 9, kalau libur enaknya makan sambil nonton TV. Di sini duduk di kursi yang kursi keras, sudah dimarahi, diperintah. Kenapa? Karena punya tujuan. Saya ingin dihormati orang lain. Kenapa? Tujuannya adalah saya selesai sekolah, saya dapat pendidikan tinggi, saya jadi pejabat. Dengan saya jadi pejabat, orang lain yang akan menghargai kita. Salah satunya adalah jalurnya, diantaranya adalah dengan jalur pendidikan. Karena tahu, saya pengen jadi harus sekolahnya kalian sudah berpikir seperti itu. Tapi kalau nggak sekolah, mana mungkin jadi pejabat? Sehingga kalian harus berjuang keras untuk apa sih, Deng? Itu harga diri yang dibela untuk dihargai orang lain. Kan itu. Ingin dihargai orang lain itu tidak mudah. Banyak liku-likunya. Intinya satu, dihargai oleh orang lain. Tapi jalan untuk dihargai orang lain adalah berbagai macam cara. Banyak jalannya, banyak yang temu karena lain orang, lain pikiran, lain yang diinginkan, sehingga jalan yang ditempuh adalah berbeda. Itu ya, kadang-kadang satu contoh, orang tidak tahu suatu hakikat, apa sih sebenarnya. Kadang-kadang kita suka meremehkan orang lain. Contohnya, kita terhadap pemulung. Kadang-kadang orang merendahkan seorang pemulung. Padahal kalau tahu hakikatnya, pemulung itu adalah cari rezeki, cari nafkah untuk anak dan istri. Kita pun bapak ini jadi guru, sama. Saya ngajar itu untuk anak dan istri. Intinya kan sama. Cuma kenapa berbeda? Karena jalan yang kita tempuh adalah berbeda. Karena dia itu berpikirnya asalnya kalau kita kan harus punya ini dan lain sebagainya. Saya sudah menjawab surat dihargai. Aku pada hakikatnya adalah sama, mencari nafkah untuk anak dan istri. Jadi kalian jangan suka merendahkan terhadap orang lain, karena jalan hidup orang berbeda-beda caranya. Nah itu, oleh sebab itu nanti kalian harus belajar banyak tentang suatu kehidupan. Nah nanti setelah PRS di sini, bagaimana sekolah SMA kita seperti apa? Siapa guru-gurunya? Siapa TU-nya? Siapa penjaga sekolahnya? Dan siapa rekan-rekan kita? Lingkungan sekolahnya seperti apa? Nah, itu ya salah satu. Jadi kita harus banyak suatu komunikasi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, supaya tahu kok orang kan begini. Lain orang, lain cara ngomongnya, sama gurunya, tapi cara ngomongnya beda. Kenapa yang membuat beda? Karakter orang berbeda.
Dari mana karakter terbentuk? Dari kebiasaan. Kebiasaannya kenapa orang itu biasa seperti itu? Karena mungkin disiplin ilmunya yang berbeda. Disiplin ilmunya berbeda sehingga orang ngomongnya pun berbeda. Orang sosial dengan orang eksak akan beda cara ngomongnya. Kalau guru matematik kalau ngomong karena sudah rumus 4 kali 4 pasti 16. Jawabnya 20 salah. 5 kali 2 pasti 10. Jawabnya 9 salah. Tapi orang sosial 4 kali 4 bisa 20. Beda. Karena banyak jalan menuju Roma katanya seperti itu. Kalau orang sosial itu banyak seninya. Karena ngomongannya kesana tapi intinya sama seperti itu. Itu. Makanya kita berbeda, harus banyak bergaul dengan siapa. Jadi kalian nanti jangan kaget kalau guru SMA Tuksana beda-beda karakter, karena sadari orang yang berbeda, orang tua yang berbeda, dibesarkan dalam kehidupan yang berbeda, juga disiplin ilmunya yang berbeda. Nah itu ya. Itu salah satu adalah pergaulan. Jadi ucapan tolong diperbaiki. Lalu etika yang berikutnya bahwa kita dalam suatu pergaulan, kita ada orang yang suka komunikasi dengan kita. Kadang-kadang kita belum selesai sudah ngomong. Kalian rasakan bagaimana sih saya lagi ngomong terus dipotong? Bagaimana perasaannya? Tersinggung tidak seperti itu? Kalau memang itu tersinggung, ya tolong kita jangan suka memotong pembicara orang. Biarkan belum selesai ngomong. Ada keintian. Pertama dalam menghargai pendapat orang lain. Kedua adalah jelas tujuannya. Kadang-kadang belum selesai sudah dipotong. Enggak ngerti. Tujuannya apa? Apa inti perintahnya? Sama seperti kita suka lihat ya. Adik kamu punya adik kecil. Kita no, belikan ini uangnya. Baru belikan ini, seragam, makan warung. Kita suruh beli es krim, dia belinya coklat. Dia kan beli coklat, karena tadi perintahnya belum selesai, sudah berangkat. Akhirnya salah persepsi. Sama seperti omongan orang. Kalau kita omongannya belum selesai, dengarkan dulu supaya jelas apa perintahnya, apa inti dari pembicaraan itu. Ini termasuk adalah etika sopan santun. Nanti supaya orang lain itu ketika ngobrol dengan kita selalu asik dengan kita. Karena saya tahu lawan bicara saya itu siapa, hobinya dia itu apa. Kalau ada kan orang yang pengennya di abul-abulkan, ada disalingkan, ikuti saja supaya kita itu bisa berjalan. Itu ya. Jadi kita harus tahu siapa, bicara dengan siapa, dan ini. Juga kita di sini ada etika atau tata krama, termasuk dalam tata krama adalah cara berpakaian. Kita cara berpakaian harus sesuaikan kita itu berada di mana. Kalau kita waktu sekolah itu punya aturan tentang pakaian. Ketika kita itu dikatakan orang itu tahu aturan, tahu tata krama, apa yang harus diharuskan oleh sekolah? Harus setiap sekolah punya aturan tersendiri. Dan setiap hari adalah ada aturan yang berbeda. Misalnya Senin Selasa putih abu, harus ikuti. Rabu Kamis batik misalnya, harus ikuti. Jumat Sabtu misalnya pramuka atau Jumatan Muslim misalnya. Ini termasuk juga adalah suatu tata krama, etika sopan santun dalam berpakaian. Kita menghadap dengan orang yang misalnya diundang oleh guru, pakaian harus disesuaikan. Kita harus boleh dikatakan ngaca dulu lah. Karena tiap kelas ada kaca, kancing baju saya dikancing belum, rapi belum, bila perlu sisiran. Ini termasuk dalam etika dalam berpakaian, dalam menghadapi sesuatu ini. Disesuaikan, jadi ada aturan. Kan ada yang kadang-kadang udah tahu pelajaran olahraga, pakainya pakai celana abu-abu. Itu kan bukan untuk olahraga. Ketika kita olahraga, pakainya pun olahraga. Dan kalian jangan merasa risih kalau misalnya suatu saat guru olahraga ngusir ikut olahraga pakainya bukan olahraga. Karena mungkin kalian waktu SMP ingat kalian ke kolam renang. Misalnya
siswi putrinya, siswinya kan di sekolah pakai hijab, pakai gamis. Ketika olahraga renang nggak mau ganti, pakai gamis olahraga, diusir oleh penjaga kolamnya. Karena harus kita menyesuaikan, karena ini salah satu etika. Bukan berarti, waduh ini menyalahi agama, karena memang aturan, setiap tempat punya aturan. Supaya kita jangan ada masalah, ikuti aturan yang ada. Itu tentang suatu pakaian. Nah itu ya. Jadi harus kita harus kebersamaan. Dan kalian nanti ketika sudah masuk SMA Tukdana, jangan bedakan dari mana teman kita itu berasal, bagaimana ekonomi teman kita itu keberadaannya, bagaimana teman kita itu bentuk fisiknya. Jangan dibedakan, karena semuanya adalah saudara-saudara kalian. Anak orang kaya, anak orang miskin, ya, atau kulitnya hitam maupun putih, rambut keriting maupun lurus, semua saudara kalian sudah jadi saudara. Artinya ketika jadi saudara harus saling membantu, saling melindungi. Ketika teman kita ada masalah harus saling membantu, karena saudara kita. Dulu ada masalah waktu SMP, ada benturan antar desa dan lain sebagainya. Ketika sudah masuk di SMA Tukdana, itulah saudara kita semua, tidak ada bedanya. Jangan membedakan sesuatu hal. Bila perlu ketika teman kita tidak mampu, contoh sekarang lagi zamannya zaman daring aja, harus menggunakan HP. Kalau teman kita memang tidak mampu, tolong dibantu, kasih pinjam, kasih fasilitas. Itu saling menolong, ibadah terhadap sama kita, sesama saudara saling membantu. Mudah-mudahan Allah akan membalas semua kebaikan kalian semua dengan diberikan yang lebih baik daripada apa yang kalian berikan. Itu adalah patokan-patokan dalam suatu kehidupan. Kita dalam itu kadang-kadang kita pun kelihatannya sepele. Ini adalah etika dalam bergaul. Kita ada ini ya, kadang-kadang kita dengan teman ini bergaul aja, masalah kadang-kadang masalah makan aja punya aturan etika. Contoh kita di rumah rekan, kita main di rumah teman, akhirnya kita kadang-kadang makan bersama lah. Oleh orang tua teman kita suruh makan teman-teman aja makan. Kita harus menyesuaikan saya ini berada di mana. Biasa makan di rumah, kakinya nangkring, kayak bebek pepe. Ketika di rumah teman, ya tolong makan kakinya yang sopan. Pun aja kedongkolong kayak wong ngese. Karena kebiasaan di rumah seperti itu. Tapi ketika di teman, ya harus sesuaikan. Terus makannya seperti apa nih? Oh di sini harus cuci tangan dulu. Kalau mungkin kita di rumah nggak ada masalah. Mau cuci makan, cuci tangan atau tidak makan nggak ada masalah. Tapi dengan teman orang lain akan jadi kok jorok banget ya, makan nggak cuci tangan lagi, tangannya kotor. Nah kita harus juga lihat. Iya nah. Dan ketika kita dikasih seseorang, kadang-kadang kita ikuti. Apa sih kadang-kadang kita menghargai teman-teman kita, jeripayahnya. Kita baru misalnya nggak enak, ya tolong jangan dipoyok di depan lah. Oh iya. Karena itu adalah suatu penghargaan terhadap orang lain. Hal-hal seperti itu kelihatannya sepele. Kelihatannya hal-hal yang sepele, tapi ini adalah mempengaruhi juga suatu dalam pergaulan. Kadang-kadang etika, tata krama itu kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa ketika kita sering melanggar suatu etika atau tata krama dalam berpakaian dan lain sebagainya. Kalian pinter-pinter ketika berpakaian juga tahu ini pakaian sekolah ini, pakaian kondangan ini, pakaian jalan-jalan ini. Mungkin kalian di sekolah berikut rapat kudungnya digobang, misal ketika di mall udah lain, kudung dibuka, wajah dicet, mata di merah-merah, pipi di. Itu karena kita bergaul dengan siapa, kita mau ada di mana. Kadang-kadang pas buka kudungnya rambutnya merah, sigar apa, sigar ireng, tengah-tengah putih. Karena dalam pergaulan,
Karena kita menyesuaikan tapi di sekolah harus kita sesuaikan. Enggak ngaruh. Harus sekolah harus apa? Kenapa? Nah, disinilah yang disebut dengan sopan santun. Etika waktu kondangan pakainya. Karena kadang-kadang bagus belum tentu baik dilihat orang. Contoh kita mau ke sawah, nganggo jas sama sepatu, dan boyos, mau jelekas kapan stres ya? Kenapa tidak sesuai? Pakaian bagus pun tidak sesuai dengan tempat yang akan ada kita lakukan. Karena boyos nganggo jas, lah jelekas kapan ini ngomongin? Kan itu, karena tidak sesuai dengan itu. Atau sebaliknya, entah sawah miang kondangan, masih beleput mambu sawah miang kondangan. Di rumah harus diusir dengan satpam. Kita mau gak menteri, Pak ini mau undangan, Pak khusus undangan, Pak mau kondangan. Nah inilah, makanya kita perlu penanaman etika. Etika itu datang kalau kita belajar. Wawasan itu ada kalau kita mau belajar. Di mana? Baik formal maupun non formal. Formal adanya sekolah-sekolah, diajarkan etika. Non formal adalah pengalaman. Mungkin saja pengalaman yang kalian dapatkan tidak ada dalam pelajaran di sekolah. Karena sekolah adalah sifatnya umum. Secara khusus adalah adanya di pengalaman. Karena bisa jadi pengalaman adalah guru terbaik dalam suatu kehidupan. Karena tidak selamanya teori sesuai dengan kenyataan. Nah, ini ya. Juga kita dalam Pak yang namanya sopan santun kita kan harus berhubungan dengan orang lain. Tapi kadang hal-hal yang ini pun bisa dikatakan etika. Bisa dikatakan etika. Misalnya tengah malam kita bawa motor, orang lagi enak-enaknya tidur, motor kita knalpotnya dibobok, terus dibeset itu etikanya kurang ini. Buktinya Pak, banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran kamu karena kamu tidak sopan. Tengah malam motornya knalpotnya dibobok, orang lain enak-enak sekali tidur terbangun oleh kebisikan knalpot. Ini adalah suatu etika. Suatu juga etika. Atau nyetel tip, orang lagi sholat maghrib tanggung Pak, soalnya tipnya masih baru dapat, jadi saya tunjukkan bahwa saya punya sound yang hebat. Waktunya maghrib setel santer, orang lain pada sholat. Nah ini pun etikanya kurang. Itu dalam kendaraan pun seperti itu. Kita jangan sampai kebiasaan-kebiasaan dengan siapa kita nggak usah ini klakson. Klakson itu adalah ciptaan oleh profesor, adalah ada klaksonnya. Apa salah satu kegunaannya? Dalam etika sopan santun kita semua nggak usah, halo bro, nggak usah, klakson aja sudah itu. Oh yang aku teman kita itu. Atau dengan bapak ibu guru ketemu di jalan dengan TU dengan yang lain orang yang lebih tua, punya klakson dengan mengangguan kepala, itu etika sopan santun. Dalam suatu pergaulan, dalam perjalanan hal seperti itu pun bisa dilakukan. Ini adalah dalam ini. Juga ketika kita naik motor mau nyari seseorang yang di depan, itu juga kita ngasih kode klakson atau lampu kalau malam, itu adalah suatu etika. Kelihatannya tidak berpengaruh, tapi berpengaruh juga bagi orang ininya. Orang yang disalib yang kadang-kadang ngasih tahu supaya orang itu tidak kaget nyalip. Kadang-kadang orang lagi posisi melamun, tidak ini kena klakson itu kan nanti ini kalau nggak ada klaksonnya kita salib dia tuh kaget dan marah-marah. Tapi dengan kita klakson dulu atau ngasih lampu pada lampu, orang oh iya ada yang nyalip. Ingat, artinya bahwa ini adalah sebuah etika atau tata krama dalam berkendaraan. Kita hal seperti ini kelihatannya tata krama itu adalah sepele, tetapi itu adalah merupakan suatu aturan daripada kehidupan. Memang tidak termasuk dalam ukur hukum, tapi aturan, karena tidak ada sanksinya. Sanksinya sanksi sosial. Artinya sanksi sosial adalah sanksi yang diumumkan oleh orang lain. Baiklah anak-anak semua,
itulah materi PLS pada intinya, bahwa kalian nanti ketika sudah bergabung dalam wadah keluarga besar SMA Negeri 1 Utana, kalian harus bisa mengikuti etika sopan santun atau tata krama yang ada di sekolah kita. Karena lain tempat, lain juga budaya, perlu suatu penyesuaian lingkungan, baik di rumah kalian asal dari SMP sekarang harus disesuaikan dengan lingkungan yang baru, yaitu SMA Negeri 1 Utara. Dan Bapak ucapkan selamat untuk kalian yang telah bergabung menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Utara. Semoga kalian bisa bertahan, berjalan, dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kalian setelah keluar dari SMA Negeri 1 Utara. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.